Baik Bu Pak, sebelumnya mohon izin saya akan melakukan observasi praktik pembelajaran di kelas, yang mana saya memilih kelas Bu Ilpa untuk saya observasi manfaatnya supaya kita bisa sharing sekiranya yang ingin Bu Ilpa sampaikan di dalam pembelajaran gitu. Yang ingin saya tanyakan Bu Ilpa ya, mungkin pada praktik pembelajaran nanti yang akan Bu Ilpa lakukan itu materinya terkait dengan apa Bu? Materi yang saya ajarkan ini tema 5, subtema 2 pembelajaran 6, di mana mata pelajarannya terdapat Bahasa Indonesia serta PPKN. Dan nantinya saya akan mempelajari terkait non-fiksi sama keterkaitan non-fiksi dengan pahlawan nasional. Oke. Berarti pembelajaran tentang PPKN ya Bu Ilpa ya. Terus kalau boleh saya tahu nih, kelasnya kelas berapa kira-kira? Saya mengajar di kelas 4. Oh, kelas 4, siap. Adapun mungkin tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, karena saya nantinya akan menampilkan PowerPoint serta juga ada video pembelajaran, maka setelah mereka nantinya akan melakukan diskusi setelah mengamati PowerPoint dan video, nanti mereka akan membuat informasi cerita non-fiksi terkait tentang pahlawan nasional, dan terakhirnya mereka nanti akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tersebut ke depan kelas dengan benar. Oh, berarti intinya nanti peserta didik di kelas akan melakukan pembelajaran secara berkolaborasi ya Bu Ilpa ya? Iya. Oke, terus setelah itu nanti mereka mempresentasikannya berdasarkan kelompok. Secara berkelompok. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih, area pengembangan yang ingin dicapai kira-kira apa? Area pengembangan yang saya ingin capai itu yang pertama penekanan terhadap berkelompoknya ya, tentang diskusinya, di mana mereka bisa sharing pendapat tentang apa yang mereka sudah amati dari PowerPoint serta video yang saya tampilkan. Kemudian dari keaktifan mereka, karena pada saat video nanti saya akan juga saling bertanya jawab kepada siswa, jadi mereka harus fokus dan aktif agar bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oh, seperti itu, siap. Intinya nanti peserta didiknya itu akan diajarkan pembelajaran secara berkolaborasi ya. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah video pembelajaran yang akan disampaikan tadi ya. Apakah itu video hasil buatan pribadi Bu Ilpa atau boleh ATM? Oh, itu hasil pembuatan sendiri. Saya buat di aplikasi Canva. Oke, siap, luar biasa. Jadi anak-anak jadi sedikit lebih menarik ya. Gitu ya. Terus yang selanjutnya nih, strategi yang ingin dipersiapkan dalam praktik pembelajaran? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama yang jelas meja tempat duduk mereka udah saya bikin secara berkelompok untuk memudahkan nanti dalam pembelajaran. Selain itu saya sudah menyiapkan PowerPoint yang menarik agar mereka bisa tertarik dengan materi yang saya sampaikan serta video pembelajaran yang sudah saya buat tadi. Oh, siap. Oke. Jadi dari beberapa kegiatan yang akan saya observasi nanti di kelas, mungkin saya nanti akan bisa melihat apakah tujuan pembelajaran yang Bu Ilpa sudah rencanakan bisa tercapai atau tidaknya, sudah berjalan atau tidaknya, terus setelah terkait permasalahan pembelajaran, diskusi secara berkelompoknya apalagi ya. Sangat menarik Bu Ilpa, terima kasih. Nanti setelah ini mungkin saya akan masuk ke kelas untuk mengobservasi praktik pembelajaran secara langsung nih. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah makan siang hari ini? Sudah, alhamdulillah sudah makan siang semuanya. Berarti belajarnya harus semangat. Baik, hari ini seperti biasa, sebelum
Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baik. Selanjutnya setelah kita berdoa, Ibu mau tanya hari ini siapa temannya yang tidak masuk? Tidak. Lalu? Apa? Iya. Oke. Ada 3 orang berarti ya? Ada Riza, Dita, sama Kia. Ada yang tahu kenapa? Siapa?
Baik. Lanjut. Nah, teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan. Dalam suatu teks non-fiksi terdapat informasi-informasi penting yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Oke, ada 9 contoh teks non-fiksi. Siapa yang mau baca? Baca ini. Nomor 1 teks non-fiksi apa? Ada laporan. Nomor 2 saya baca. Nah, Rizwan. Ensiklopedia. Ya, benar. Nomor 2 ensiklopedia. Nomor 3. Ya, Marisa. Artikel. Tujuan dari mengidentifikasi teks non-fiksi. Ada yang tahu nggak tujuannya apa? Marisa apa? Untuk menemukan informasi penting dalam teks. Ya, benar. Untuk menemukan informasi penting di dalam teks. Informasi itu apa sih? Tahu nggak? Apa informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Ya, betul. Informasi sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Misalnya, ada informasi minggu kemarin ada gempa di Cianjur. Tahu nggak ada gempa di Cianjur? Tahu. Nah, itu merupakan informasi penting dan merupakan fakta ya, karena memang benar-benar terjadi. Baik, bagaimana cara mengidentifikasi teks non-fiksi? Siapa yang mau pegang? Nanti yang kedua. Ya, benar. Yang pertama itu kalian harus baca dulu teksnya secara pertama. Dibaca kira-kira apa ya informasinya, apa saja ya yang ada di dalam teks non-fiksi tersebut. Baru yang kedua apa? Nomor kedua. Mencari kalimat. Mencari kalimat utama akan sangat membantu dalam proses mengidentifikasi teks. Baru setelah kita baca dengan seksama atau dengan teliti, barulah kita cari kalimat utama dari teks tersebut itu apa. Kita catat tuh di buku. Ya, udah ya. Oke, yang ketiga, siapa yang baca? Tentukan ide tokoh dengan menggunakan kata kunci. Ya. Setelah kalian menemukan kalimat utama, tentukan ide tokohnya menggunakan kata kunci yang ada di dalam kalimat utamanya. Nah, hal itu dapat mempermudah kita memahami fakta dan data yang ada di dalam sebuah teks non-fiksi. Yang terakhir. Terakhir, manfaatkan. Manfaatkan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikannya dalam kesimpulan. Ya, benar. Setelah kita berjuang di pokok, kita manfaatkan nih fungsi dari kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana agar memudahkan kita untuk mencari tahu informasi penting dan menyajikan kesimpulannya. Oke, sampai sini dulu. Tadi contoh teks non-fiksi ada berapa? Ada masih ingat nggak? Ada berapa? Kalau ciri-ciri teks non-fiksi tadi ada berapa? Ada? 4. Oke. Kalau cara mengidentifikasi teks non-fiksi ada? Ada? Ada 5. Benar. Masih ingat berarti ya? Kan ada juga fiksi yang terinspirasi dan kisah nyata yang tentang milik. Sebenarnya ada ciri-ciri cerita fiksi yang bisa kita ketahui untuk mengetahui apakah sebuah cerita berdasarkan kisah nyata atau hanya imajinasi penulis saja. Ciri-ciri cerita fiksi yang berdasarkan dengan kisah nyata. Cerita fiksi bersifat imajinatif atau rekaan sang penulis. Kisah imajinatif ini bisa berasal dari wawasan, pengetahuan, Sekarang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Anda apa yang ditanya? saya punya buku
5. Kalau contohnya baru ada berapa? Ya, 9. Benar lagi, fokus berarti. Sekarang yang di sini. Kalau ciri-ciri teks non fiksi, bahasa yang digunakannya itu harus apa? Harus baku. Benar, Risma. Kalau misalnya skripsi termasuk ke dalam contoh teks apa? Skripsi. Teks apa? Fiksi apa non fiksi? Teks non fiksi. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, PPKN Sila Kelima Pancasila. Oke, siapa yang tahu bunyi sila kelima apa? Apa? Ya benar, saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Tari dan apa? Oke. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Kaitan simbol dan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila adalah cita-cita rakyat Indonesia yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada zaman penjajahan, rakyat Indonesia itu menderita oleh monopoli dagang dan tangan paksa. Itu masa penjajahan Belanda. Nah, tangan paksa itu kewajiban warga pribumi melakukan kegiatan menanam komoditi ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jadi warga pribumi itu warga Indonesia, padahal kita tinggal di Indonesia tapi dijajah sama Belanda. Nah, disitulah kenapa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia diperjuangkan. Oke, sekarang makna sila kelima Pancasila ada 4 makna. Yang pertama siapa yang mau baca? Adil bukan harus sama. Contohnya misal Bu Guru punya uang 10.000, mau Bu Guru bagi ke
tentunya. Karena nyontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Makanya kita tidak boleh menyontek ya. Kalau kita mau dapat nilai yang bagus, maka harus bekerja keras, berusaha belajar. Oke. Yang kedua ada membantu teman yang sedang tertimpa musibah. Misalnya David lagi tertimpa musibah. Kira-kira kita sebagai temannya membantu apa enggak? Membantunya. Oke. Yang terakhir tidak merendahkan dan menyakiti teman. Nah, misalnya bawa nih, bawa badannya kecil. Terus sama teman-teman selalu diejek, ih bawa kurus gitu. Nah itu tidak boleh ya. Nah itu tidak boleh. Kita tidak boleh merendahkan dan menyakiti hati teman. Oke, selanjutnya bekerja sama dengan teman dan warga sekolah dalam kerja bakti ya. Misalnya bu guru sama guru-guru yang lain lagi kerja bakti. Nah kamu sebagai siswa harus membantu. Oke. Nah sekarang lihat videonya. Keluarkan dulu buku tulis kalian. Keluarkan buku tulisnya ke atas meja. Sudah? Nah, keluarkan bukunya. Kalau sudah dikeluarkan, kamu catat sikap sila kelima yang ada di dalam video di papan tulis. Itu ada video tentang Bung Karno. Ya, sudah dikeluarkan? Oke, kalau sudah, kita mulai ya. Dia melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung. ITB, kamu tahu ITB nggak? Tahu. Oke. Nah, pada tanggal 16 Agustus, Soekarno sama Muhammad Hatta diculik sama para pemuda yang mendengar bahwa kemerdekaan Indonesia akan diumumkan. Nah, permintaan dipenuhi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Makanya 17 Agustus 1945 dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ya, Soekarno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di Blitar, Jawa Timur. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno, pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Yo, catat kira-kira yang pentingnya dari apa tuh yang ibu sebutin. Nah, selama hayatnya Bung Karno menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang besar, hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran, agar terbebas dari penindasan. Nah, selesai. Oke. Dari video yang sudah di depan tadi, ada beberapa informasi penting yang sudah kamu catat ya. Tanggal lahirnya tanggal berapa tadi? 6 Juli 1901. Pendidikannya di mana? ITB. Habis itu wakil presidennya siapa? Bung Hatta. Meninggalnya di mana? Di Blitar, Jawa Timur. Nah, benar. Sudah tadi kamu catat semuanya dari informasi yang ada di dalam video. Oke. Sekarang setelah videonya sudah selesai, materi kita sudah selesai, Ibu akan membagi kelompok 3 kelompok sesuai tempat duduk yang sekarang ya. Ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang di sebelah kiri Ibu kelompok 3. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kamu kerjakan secara berkelompok. Tentukan 1 orang yang mau menulis. Yang mau menulis lembar kerjanya nih. Siapa?
Nah, tadi apa? Nama tokohnya siapa? Nah, tadi ditanya tadi apa tuh? Yang catat tadi siapa? Itu tuh. Ini apa? Aduh, ya oke. Nah, kalau kita turunin angka, jangan naik-naik. Kita kentut, pret aja bau. Tuh, perjuangannya tadi apa? Ya, menolak. Apa? Ya. Wah, waktunya 10 menit. 7 menit lagi. Tuh, jangan berebut ya kuisnya. Ya, itu isi hal-hal baiknya aja lagi. Hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari teks ini. Apa? Kira-kira apa hal baik? Tidak pantang menyerah. Ya, sini, tulis di sini. Kalau waktunya 3 menit lagi ya. Tiga? Nah, oke. Ibu panggil ya, yang maju. Ibu yang maju dari kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 3 maju. Ini aja. Di sini aja. Sini. Asa pegang mic-nya. Yo, baca nama siswanya. Nama siswa Kelana Anjas Kajapil Malaysia. Nama tokoh Sono Gimana kami minta di TV Institut Teknologi Bandung. Perjuangan yang dilakukan melawan kolonialisme dan imperialisme kesimpulan teks usia Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Beliau lahir pada Kamis 1941 Surabaya pada tanggal 3 tanggal lahir Surabaya 6 Juni 1941. Kelompok lain didengarkan jawabannya. Saya kira-kira jawaban dan pikirannya untuk memperhatikan rakyat Indonesia agar hidup dalam keadilan dan makmur. Hal yang paling diteladani tidak kenal menyerah, memiliki cita-cita yang tinggi, tegas, mandiri, berwibawa. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, tegas untuk memimpin rakyatnya. Kita harus mandiri sebagai manusia, berwibawa dalam memimpin rakyatnya. Ya. Bagaimana jawaban dari kelompok 3, kelompok 2? Bagaimana jawabannya? Apa? Jawabannya Kurang tepat. Oke, kelompok 1 jawaban dari kelompok 3 gimana? Kurang tepat juga. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
tentang Soekarno dan apa silakan Kita belajar fiksi dan fiksi. Tentang simbol makna simbol silakan. Ya benar jawaban sudah beda. Kita mengacu untuk yang kedua. Bukan jatuh. Nah, hari ini bagaimana belajarnya senang? Senang? Ada yang sulit tidak materinya? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu bagikan soal evaluasinya dulu. Dikerjakan secara individu, sendiri-sendiri ya. Tidak boleh mencontek. Soalnya ada 10 soal. Perintahnya kamu berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Dikasih nama di ujung kanan. Ya, jangan lupa dikasih nama, awas. Dikasih nama di ujung paling kanan. Namanya siapa? Absennya berapa? Oke, waktunya 10 menit. Dikerjakan dari sekarang. Jangan mencontek ya. Yuk, kerjakan. Sudah selesai semua ya? Oke, sekarang coba kita bahas nomor berapa ya? Coba nomor 7. Siapa yang mau baca nomor 7? Nah, kita nomor 7 dibaca. Nah, tadi. berdasarkan para pelajar kita menunjukkan dalam pengalaman dalam Apa jawabannya? Benar nggak jawabannya? Betul. Boleh dikumpulkan dulu. Segitu saja kita bahasnya. Untuk yang lainnya di bawah sama yang 70, nanti akan melaksanakan media yang berbeda. Yang lainnya di atas KKN 70 nanti akan melaksanakan pengayaan dengan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang sudah ditemukan? Mana kertasnya? Nah, oke, ya, ini kumpul juga. Ini kelompok 1. Oke, sekarang untuk materi besok kita akan mempelajari tentang Kapiten Patimura. Kapiten Patimura kamu pernah lihat di mana? Punya uang 1000-an
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Baik Bu Ilpa, setelah saya tadi mengamati dan mengobservasi ya praktik pembelajaran yang Bu Ilpa lakukan di kelas, ada beberapa hal yang saya tanyakan yang tentunya sangat menarik. Saya lihat mungkin yang ingin saya tanyakan permasalahannya itu terkait gagasan baru apa yang didapatkan dari praktek yang sudah Bu Ilpa lakukan. Gagasan baru yang saya dapatkan yang mungkin perencanaan waktu saya ya, perencanaan waktunya yang jadi berlebih dari waktu yang sudah saya inginkan, yang saya harapkan. Selain itu, gagasan baru lainnya, saya jadi tahu bagaimana untuk menarik perhatian anak agar bisa belajar dengan fokus. Oh, seperti itu, siap-siap. Jadi ada beberapa hal yang baru Bu Ilpa dapatkan setelah melakukan praktik pembelajaran hari ini ya. Iya. Terus yang kedua, permasalahan apa yang Bu Ilpa sudah pelajari dari setelah melakukan praktik hari ini? Permasalahan yang saya pelajari seperti yang tadi saya bilang itu terkait masalah waktu ya, karena memang kan sebagai guru kita kadang suka berlebih waktunya tidak on time gitu ya saat mengajar. Pasti di dalamnya ada kendala-kendala yang dimana siswa ada yang mengobrol atau ada yang tidak fokus. Kita pun juga harus mengembalikan fokus mereka agar bisa kembali ke dalam materi pembelajaran. Akhirnya membuat waktu-waktu yang sudah ditentukan jadi terdelay gitu, jadi lama. Oke. Berarti intinya ada beberapa hal juga yang Bu Ilpa dapat lakukan dan Ibu Ilpa rasakan setelah melakukan praktek itu ya. Iya. Terus mungkin yang selanjutnya nih, permasalahan apa yang Bu Ilpa terapkan ke depannya terkait praktik yang akan Ibu Ilpa lakukan? Yang saya akan lakukan, yang pertama akan mempersiapkan waktu sebaik mungkin. Terus dengan PowerPoint saya atau video pembelajaran saya yang mungkin akan dikemas menjadi lebih lebih proporsional ya, agar sesuai dengan waktu yang saya inginkan, dan juga bagaimana saya bisa mengatur siswa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak fokus, bercanda atau mengobrol, sehingga waktu serta pembelajaran yang saya inginkan, tujuan pembelajaran yang saya inginkan bisa tercapai. Oke, siap. Terus kalau boleh saya tahu nih, rencana aksi yang sudah Ibu Ilpa sampaikan tadi ya, rencana aksinya kira-kira pada saat pembelajaran materi tentang apa gitu? Materi berikutnya itu tetap sama tentang cerita non-fiksi, mungkin beda temanya saja. Kalau tadi kan tema tentang pahlawan nasional, kalau berikutnya mungkin cerita biografi Ki Hajar Dewantara. Jadinya saya akan mencari hal-hal tentang Ki Hajar Dewantara yang menarik dan lebih on point biar tidak terlalu pemaparan tidak terlalu lebar, panjang lebar. Oke, baik Bu Ilpa, mungkin observasi kita hari ini cukup, saya rasa cukup. Ada beberapa catatan buat saya refleksikan, yang mana mungkin permasalahan membuat video pembelajaran yang menarik untuk peserta didik, terus terkait permasalahan-permasalahan yang Bu Ilpa sudah alami, nanti akan saya coba evaluasi buat diri saya seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu Ilpa untuk kesempatannya. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, sehat selalu Bu Ilpa. Ya, terima kasih. Suwe. Oke, dan